Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan zat yang hasilnya mempunyai sifat-sifat kimia yang berbeda dari sifat zat semula. Reaksi kimia secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah reaksi asam basa. Adalah reaksi pertukaran ion-ion dan pada reaksi ini tidak disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi yang kedua adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya kita langsung ke praktek mengidentifikasi reaksi kimia yang terjadi dari CuSO4 yang ditambahkan dengan magnesium serta AgNO3 yang ditambahkan dengan logam Cu. Pertama-tama kita lihat reaksi antara CuSO4 dan magnesium. Prosedurnya adalah yang pertama kita masukkan 5 ml larutan tembaga 2 sulfat dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan ke dalam larutan itu sepotong logam magnesium. Lakukan pengamatan segera setelah logam magnesium ditambahkan ke dalam larutan CuSO4. Dan setelah reaksi berlangsung 5 menit, silakan diamati kembali. Reaksi berikutnya antara AgNO3 dan Cu. Caranya, yang pertama masukkan 5 ml larutan perak nitrat atau AgNO3 dalam sebuah tabung reaksi. Kemudian tambahkan ke dalam larutan itu sepotong logam tembaga. Lakukan pengamatan segera setelah logam Cu ditambahkan ke dalam AgNO3. Dan juga lakukan pengamatan setelah reaksi berlangsung selama 5 menit. Untuk percobaan kedua, pertama-tama masukkan 5 ml larutan timbal nitrat 0,1 molar ke dalam sebuah tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan Ki ke dalam timbal nitrat. Lakukan pengamatan dan catat hasil pengamatan. Pada percobaan yang ketiga, kita akan melihat reaksi hidrogen peroksida dengan kalium iodida. Pertama-tama, masukkan hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan kalium iodida. Amati campuran yang dihasilkan. Pada bagian yang keempat, kita akan melihat reaksi antara kalium kromat dengan asam dan basa.
Selain itu, kita juga akan melihat reaksi kalium bikromat dengan asam dan basa. Pertama-tama, kita siapkan 4 buah tabung reaksi. Kemudian masukkan kalium kromat ke dalam tabung reaksi pertama dan kedua. Berikutnya masukkan kalium bikromat dalam tabung reaksi ketiga dan keempat. Pada tabung 1 dan 3, tambahkan dengan asam klorida. Kemudian pada tabung reaksi kedua dan keempat, masukkan basa NaOH. Amati apa yang terjadi pada keempat tabung tersebut. Pada bagian yang kelima ini, kita akan mempelajari tentang KN4 ditambahkan dengan H2C2O4 dan ditambahkan dengan asam. Pertama-tama, masukkan 2 ml asam oksalat 0,1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan dengan 2 tetes asam sulfat. Tambahkan tetes demi tetes larutan kalium permanganat 0,1 normalitas. Amati reaksi yang terjadi. Berikutnya, kita akan mempelajari reaksi antara KMNO4 dengan H+ dan Fe2+. Pertama-tama, masukkan 1 ml larutan besi ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan dengan 2 tetes H2S4. Berikutnya, tambahkan tetes demi tetes larutan KMNO4 0,1 normalitas sambil dikocok sampai warna ungunya tidak hilang lagi. Amati reaksi yang terjadi.
Berikutnya kita akan mempelajari pembuatan unsur bukan logam. Dimana yang pertama adalah pembuatan gas Br2 dan gas I2. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet ukur, beker gelas, spatula, gelas arloji. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan NaBr, larutan HCl, larutan Ki, kemudian MnO2 dan TCE. Dimana langkah pertama yaitu dalam pembuatan gas Br2 adalah memasukkan 1 ml larutan NaBr 1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan HCl 6 molar. Kemudian ditambahkan dengan sedikit kristal MnO2. Kemudian diaduk dan dipanaskan di atas penangas air selama beberapa menit. Selagi kita menunggu beberapa menit, maka kita akan melakukan pembuatan gas I2. Langkah yang pertama adalah memasukkan 1 ml larutan Ki ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan HCl 6 molar. Kemudian ditambahkan dengan sedikit kristal MnO2. Kemudian diaduk dan dipanaskan di atas penangas air selama beberapa menit. Setelah dipanaskan beberapa menit, diamati warna uap Br2 dan I2 yang ada di atas cairan. Setelah dingin, maka ditambahkan 5 ml Aquades, kemudian digoncangkan, dan kemudian catat warna Br2 dan I2 yang ada dalam larutan. Kemudian, ambil cairan yang berisi Br2, kurang lebih 2 ml cairan yang berwarna hijau. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain. Hal yang sama dilakukan untuk cairan yang berisi dengan I2. Diambil kurang lebih 2 ml cairan. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain. Dan sekarang untuk yang cairan Br2 dan I2 ditambahkan dengan 3 ml TCE. Catat hasil pengamatan.
Kemudian pembuatan untuk gas SO2, NO, dan NO2. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi berserta rak tabung reaksi, kemudian pipet ukur, beker gelas, dan ball pipet. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Na2SO3 dan HCl 6 molar. Kemudian untuk gas NO dan NO2 yang dibutuhkan adalah alatnya tabung reaksi, rak tabung, pipet ukur, ball pipet, dan gelas beker. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah larutan KNO2 1 molar dan larutan H2SO4 3 molar. Pertama, dalam pembuatan gas SO2 yaitu memasukkan 5 ml larutan Na2SO3 1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml HCl 6 molar. Kemudian tutup tabung reaksi dan didiamkan beberapa saat. Kemudian untuk pembuatan gas NO dan NO2, yang pertama adalah memasukkan 5 ml larutan KNO2 1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan H2SO4 3 molar. Bisa diamati apa reaksi yang terjadi. Kemudian ditutup dan dipanaskan di atas penanas air. Setelah itu kita mengamati sifat dari gas SO2 tentang bau, asam, menggunakan lakmusnya, menggunakan kertas lakmus, warna dan pembakaran menggunakan obat nyamuk. Ini dapat dilihat bagaimana sifat gasnya. Untuk gas SO2 ini diberikan kertas lakmus. Silakan diamati. Sedangkan ini untuk KNO2, untuk gas NO. Lihat ada warna apa yang terbentuk uapnya. Ini pemberian kertas lakmus. Silakan diamati perubahannya. Sedangkan ini adalah uji warna dan pembakaran. Silakan dilihat. Setelah itu adalah pembuatan gas NH3 dan H2S. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu untuk pembuatan gas NH3, tabung reaksi, rak tabung, beker gelas, kemudian ada pipet ukur, ball pipet. Sedangkan bahan yang digunakan adalah NaOH dan larutan NH4Cl 1 molar. Sedangkan untuk pembuatan gas H2S yang dibutuhkan adalah untuk alatnya tabung reaksi beserta raknya, beker gelas, pipet ukur, dan ball pipet. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tioasetamid dan HCl 6 molar. Untuk langkah pembuatan gas NH3, yang pertama adalah memasukkan 2 ml larutan NH4Cl 1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 2 ml larutan NaOH 6 molar.
Kemudian tutup tabung dan dipanaskan di atas penangas air. Selagi menunggu pemanasan, maka kita membuat gas H2S, yaitu dengan cara memasukkan 1 ml larutan tioasetamid 1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 2 ml larutan HCl 6 molar. Kemudian tutup tabung reaksi dan dipanaskan di atas penangas air. Setelah dipanaskan, maka dilakukan uji gas NH3, yaitu pertama dengan pemberian kertas lakmus. Dapat dilihat perubahan warna dari kertas lakmus. Kemudian adalah uji warna dan pembakaran. Kemudian yang untuk tioasetamid atau H2S ya, dapat dilihat kertas lakmusnya. Silakan diamati. Kemudian untuk uji pembakaran, apakah semakin meredup atau semakin nyala. Untuk bau silakan mencari di literatur. Terima kasih.